Ya, manuver Nazarudin mendadak bungkam dan minta perlindungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dituding sebagai bagian dari upaya membusukkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itulah, sejumlah tokoh dan aktivis berbondong-bondong memberikan dukungan kepada lembaga penegak hukum independen tersebut agar tidak surut oleh manuver Sang Nazar. Sederet potret upaya pembusukan telah terjadi di masa lalu. Dari cicak buaya, kasus Antasari Azhar, dan pemerasan Bibit dan Chandra, hingga sandiwara Nazarudin yang bungkam. Benarkah politisi di Senayan yang bermain? Mungkinkah dendam masa lalu terseretnya puluhan politisi ke balik jeruji besi menjadi salah satu alasannya? Sudah hadir di studio kami politisi Golkar di Senayan, Mas Bambang Susatyo. Ya, selamat petang Mas Bambang. Selamat kemudian selamat berbuka puasa juga. Dan kemudian di Ciputat, Jakarta Selatan, ada mantan anggota tim 8 kasus cicak dan buaya, Prof. Komarudin Hidayat. Selamat petang, Prof. Komar. Selamat petang. Iya, Prof. Saya ingin ke Prof dulu. Ya. Prof ini kan mantan tim 8 kasus cicak dan buaya. Kalau ada sejumlah tokoh-tokoh pro pemberantasan korupsi datang dan khawatir adanya upaya yang sistematis menghancurkan KPK. Menurut Anda, apakah ada indikasi saat ini sedang ada upaya-upaya yang sistematis menghancurkan KPK melalui kasus Nazarudin? Ya, logika masyarakat itu sederhana sekali. Bahwa janji kampanye Pak SBY waktu itu kan untuk berantas korupsi. Tapi yang terjadi ternyata korupsi semakin merebak, bahkan merata sampai daerah. Nah, pertanyaannya kemudian, siapa orang yang paling dibenci oleh koruptor? Ya, korupsi dan polisi dan jaksa. Dan ternyata lembaga polisi dan pengadilan ini juga sudah kena penetrasi dari para korupsi, para koruptor ya, sehingga mendorong munculnya KPK. Nah, artinya apa? Sekarang ini musuh terakhir dari koruptor itu kan KPK. Ya. Jadi logis kalau KPK sekarang menjadi sasaran dari para koruptor untuk dihancurkan. Iya, Prof. Logis memang, tapi kan yang berada di dalam KPK ini bukan malaikat, Prof. Bisa saja mereka mungkin ada oknum yang sudah menyimpang dari semangat pemberantasan korupsi. Karena toh terbukti memang ada pertemuan antara Chandra Hamzah misalnya dengan Nazarudin di rumahnya. Itu kan terjadi. Ya, ini ada dua hal. Satu, koruptor itu tentu berusaha mencari titik-titik lemah untuk masuk, untuk menjatuhkan KPK. Nah, unsur KPK sendiri mestinya dia harus betul-betul ketat, jangan sampai terbuka peluangnya untuk dikritik. Disinilah saya menyayangkan beberapa teman KPK, dia kurang disiplin, kurang menjaga diri, sehingga kemudian ada peluang untuk digosipkan. Ketika ada beberapa aktivis yang datang ke KPK meminta agar KPK jangan mau sampai influence begitu dengan adanya isu-isu yang beredar saat ini. Apakah Prof melihatnya ini adalah masyarakat akhirnya sudah mulai terbuka dan diwakili oleh aktivis ini? Ya, masyarakat itu sekarang punya kepercayaan bahwa penjaga gawang terakhir itu kan MK dan KPK. Ya. Maka ini harus diselamatkan. Bahwa di dalamnya kalau terbukti ada orang yang terbukti memang lemah, silahkan aja dikeluarkan atau di-grounded. Tapi bahwa orang-orang yang baik dan lembaganya ini harus kita selamatkan. Kalau tidak, bobol bangsa ini. Oke. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita karena masih ada Pak Bambang ya, wakil dari DPR. Tapi kita harus break dulu pemirsa. Kabar Petang masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.